Beginilah MU seharusnya menghibur dan menang besar. Amorim dikecam karena tinggalkan Sporting demi MU. Liverpool yang bikin slot pusing. Martin Paes dapat anugerah Save of the Year di MLS. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dari Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Van Nistelrooy nikmati kemenangan pertama melatih MU. Ruud van Nistelrooy meraih kemenangan pertama sebagai manajer interim Manchester United. Dia menikmati setiap gol yang dicetak setan merah. Menurutnya, Bruno Fernandes CS menampilkan permainan yang menarik ditonton. Ruud van Nistelrooy akan membesut Manchester United hingga tim resmi mengumumkan manajer anyar. Beginilah MU menghibur dan menang besar. Ruud van Nistelrooy senang betul melihat kemenangan besar Manchester United atas Leicester City. Sebab setan merah memang tampil luar biasa. Permainan yang menghibur fans ini bikin Van Nistelrooy senang karena sudah seharusnya MU tampil seperti ini. Apalagi selama dilatih Ten Hag, MU tidak pernah mencetak 5 gol ke sesama tim Premier League. Casemiro menggila di tangan Van Nistelrooy. Casemiro menunjukkan performa impresif ketika Manchester United mengalahkan Leicester City di Carabao Cup. Van Nistelrooy menilai gol pertama sangat berarti bagi Casemiro. Hal itu membuktikan kalau kerja kerasnya terbayarkan. Casemiro menerima banyak kritik, terutama setelah kekalahan dari Liverpool. Namun, Van Nistelrooy sama sekali tidak meragukan kemampuan pemain asal Brazil tersebut. Amorim dikecam karena tinggalkan Sporting demi MU. Ruben Amorim segera meninggalkan Sporting CP untuk bergabung Manchester United. Ex-bos Sporting, Jaime Marta Suarez, melontarkan kritik keras kepada Amorim. Suarez tak senang karena Amorim hengkang di tengah musim. Menurut dia, Amorim sudah menodai reputasinya sendiri di Sporting. Singkirkan Manchester City tak otomatis jadikan Spurs favorit. Kemenangan Spurs atas City besar memberikan suntikan moral yang besar buat The Lily Whites. Sebab Manchester City adalah penguasa kompetisi ini dalam 10 tahun terakhir. 6 kali juara dalam periode itu. Walaupun sudah menyingkirkan City, Postecoglou tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada dengan para lawan-lawannya yang tersisa di Carabao Cup. Liverpool yang bikin slot pusing. Liverpool lolos ke perempat final Carabao Cup 2024-2025. Meski menurunkan tim lapis keduanya, hasil yang bikin Arne Slot selaku manajer puas mengingat para pemain cadangannya bisa menjawab kepercayaan lewat performa di lapangan. Jika terus seperti ini, Slot mengaku bakal pusing setiap menentukan line up. Inter menang tetapi Inzaghi masih kepikiran laga lawan Juventus. Inter Milan memang meraih 3 poin di kandang Empoli, tetapi pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi masih belum bisa melupakan hasil imbang lawan Juventus. Tak lain karena hasil pertandingan kontra Juventus di kandang sendiri yang tuntas 4-4. Saat itu Inter kehilangan keunggulan 2 gol di 15 menit akhir pertandingan. Martin Paes dapat anugerah Save of the Year di MLS. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes mendapatkan penghargaan Save of the Year dari MLS. Dia mencatatkan itu saat membela FC Dallas melawan LA Galaxy. Thomas Müller tertarik susul Lionel Messi ke MLS.
Bintang Bayern Munich Thomas Müller dilaporkan tertarik untuk pindah ke Major League Soccer di tengah spekulasi mengenai masa depannya di Jerman, karena ia telah menarik minat dari beberapa klub MLS. Müller sudah memasuki tahun terakhir kontraknya di Allianz Arena dan akan menjadi agen bebas pada musim panas 2025, tanpa tanda-tanda perpanjangan kontrak yang disetujui. Tantangan baru di MLS diyakini menarik bagi Müller. Dortmund tersingkir di DFB Pokal. Kehl, kami akan lalui ini bersama. Sebastian Kehl mengatakan Borussia Dortmund akan menghadapi situasi sulit bersama-sama menyusul tersingkirnya mereka dari DFB Pokal. Mereka disingkirkan oleh VfL Wolfsburg dengan skor 1-0. Kekalahan tersebut yang merupakan kekalahan keempat klub dalam 5 pertandingan terakhir, menambah tekanan lebih lanjut dari Nuri Sahin yang telah mengalami awal yang sulit bagi pelatih Dortmund. Terus dicap sebagai pengkhianat, Jurgen Klopp akhirnya angkat suara. Pelatih ternama asal Jerman Jurgen Klopp terus mendapat kecaman dan kritik usai dirinya memutuskan untuk menjadi kepala sepak bola Red Bull. Setelah cukup lama bungkam, Klopp akhirnya angkat suara untuk menanggapi berbagai macam kritik tersebut. Klopp mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak terganggu dengan berbagai kritik tersebut, karena ia menyadari bahwa keputusannya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ruud van Nistelrooy apresiasi penampilan Manchester United setelah momen sulit. Manajer sementara Manchester United Ruud van Nistelrooy memberikan komentarnya setelah timnya mengalahkan Leicester City 5-2 di Piala Carabao. Van Nistelrooy mengakui bahwa pertandingan ini bukan sekedar ajang untuk mencapai perempat final, tetapi juga momen emosional bagi Manchester United setelah kepergian Erik ten Hag. Nistelrooy menekankan pentingnya tetap fokus dan memberikan yang terbaik untuk fans yang memenuhi Old Trafford dan mereka yang mendukung dari rumah. Dikabarkan dapat pesangon 20 juta euro, Roberto Mancini, itu bohong. Kembali ke Peninsula, Roberto Mancini dianugerahi penghargaan Tapiro d'Oro yang legendaris. Dia kemudian ditanya mengenai laporan yang menyebut telah menerima pembayaran sebesar 20 juta euro agar meninggalkan pekerjaannya lebih awal, selain gaji besar yang telah diterimanya. Mancini membantah menerima pesangon 20 juta euro dan menyebutnya berita bohong. Dia mengaku ada yang tidak senang dengan kemajuannya. Di depak AC Milan, Divock Origi kini luntang-lantung di Milan Futuro. Situasi Divock Origi terus terlihat aneh dari luar karena sang striker telah ditinggalkan tanpa peran di AC Milan dan kini luntang-lantung bersama Milan Futuro. Menurut Relevo, Origi sekarang pada dasarnya adalah pemain divisi ketiga Italia, tetapi ia bahkan tidak bermain untuk Milan Futuro karena ia tidak pernah terpilih ke dalam skuad. Saat ini pemain berusia 29 tahun itu hanya berlatih sambil menunggu klub barunya di bursa transfer Januari. Kvaratskhelia yakin Napoli bisa kembali meraih Scudetto. Kvaratskhelia menyumbangkan gol kemenangan Napoli saat bersua AC Milan pada lanjutan Giornata Serie A. Golnya mengukuhkan posisi Napoli di puncak klasemen sementara Serie A. Pemain asal Georgia itu pun secara terbuka mengutarakan harapan dan mimpinya untuk membawa Partenope kembali menjuarai Scudetto musim ini. Setelah musim lalu kesulitan mempertahankan posisi di papan atas klasemen Serie A, kali ini Napoli berpeluang besar untuk kembali menjuarai liga. Presiden Lazio tegaskan tidak akan jual Nuno Tavares dengan harga berapapun. Presiden Lazio Claudio Lotito bertekad untuk mempertahankan Nuno Tavares yang menjadi salah satu pemain penting bagi skuad Marco Baroni. Ia saat ini memimpin daftar pemain dengan assist terbanyak di Liga Utama sebanyak 7 assist dalam 7 penampilannya. Dilansir Il Messaggero menyebutkan bahwa Presiden Biancocelesti tersebut mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Tavares di Roma
terutama setelah banyak klub yang memburu servisnya. Kontrak menipis, Real Sociedad pantau pilar Barcelona. Real Sociedad dilaporkan tertarik mengangkut Eric Garcia ke San Sebastian. Kontrak sang pemain kurang dari 2 tahun. Sociedad bisa mendapatkan ex-Manchester City dengan harga murah, andai kesepakatan kontrak baru tak terrealisasi. Garcia sejauh ini sudah mengepak 8 laga dan mendulang 400-an menit bermain. Namun musim ini dirinya banyak terganggu dengan cedera. Ia juga sempat mendapatkan kartu merah ketika tim bersua AS Monaco. Laga Valencia versus Real Madrid ditunda karena badai. Kabar duka tengah datang dari sepak bola Spanyol, tepatnya dari klub Valencia. Kota tempat klub mereka berasal baru saja dilanda bencana alam parah yang bernama badai dana. Pertandingan antara Valencia dan Real Madrid di ajang Liga Spanyol kemungkinan akan ditunda karena bencana badai dana yang mengakibatkan 70 orang meninggal dunia. Jumlahnya masih bisa terus bertambah mengingat proses evakuasi terus dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!